Hey teman-teman, apa kabar? Selamat malam, selamat malam. Cie, keren ya. Oke, selamat malam. What's up? Apa kaps? Apa kaps? Gitu ya. Gimana hari ini? Ijo ya? Ya, walaupun ada guru bulan bintang apa atau apa gitu ya, bilang merah ya. Tetap aja market yang paling benar guys, gitu kan. Bukan bulannya, bukan bintangnya. But anyway, ya apapun itu orang wajar lah ya untuk menganalisa dan menurut gua wajar juga salah gitu karena gue juga sering salah gitu nggak banyak sih salahnya. Oke guys, jadi kita akan bahas analisa TLKM, Inco dan Antam gitu ya yang udah lumayan naiknya. Buat teman-teman pasti banyak yang nanya nih boleh beli atau enggak dan segala macam gitu ya. Lalu gue akan ngasih tahu awal IHSG di minggu kedua ini November hijau gitu ya. Saham mana yang masih bisa diambil? Ada beberapa BUMN yang bisa diambil menurut gua. Dan yang sudah breakout gimana ngambilnya gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kalian harus check it out. Dan tolong ditonton sampai habis ya guys ya. Soalnya banyak tuh yang nanya-nanya lagi di forum saham atau di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena nggak nontonnya sampai habis gitu kan. Udah nggak sabar. Kalau kalian nggak sabar guys gitu ya, kalian nggak akan dapet cuan tuh di trading. Karena yang dibutuhkan bukan duit, bukan sistem gitu ya. Yang pertama adalah sabar or mindset. Tahu? Bukan pinset ya, mindset gitu ya. Nah, kalau mindsetnya udah oke, gitu ya. Mindsetnya udah oke. Sabar, tenang, santai, cuan akan datang sendiri. Ini ya, terutama kalau lo humble sama market. Analisa lo bisa salah, di saat lo humble, malah analisa lo bisa naik akurasinya. Percaya sama gue gitu. I have proven so many time about this. Okay? Now, jadi kita akan masuk ke sini. Ya, IHSG lumayan gitu ya. Hari ini adalah hari kedua foreignnya beli lagi gitu ya, which is menurut gua it's a good indicator setelah resesi gitu ya. Jadi yang bilang bahwa panik, the other way around, marketnya udah ngasih tahu gini. Om, apakah nanti MSCI-nya akan ini Om gitu ya. Well guys, ini yang gue tahu bahwa MSCI tentunya tergantung mereka juga gitu ya. Fund manager toh juga bergeraknya nggak jauh kok guys dari yang sini-sini juga gitu ya. Jadi kalau menurut gue wajar aja kalau menurut gue ya kan mau MSCI atau enggak. Dan kalau yang sekarang guys tadi yang seperti gue bilang di forum saham adalah BEJ masih baik, bandarnya juga masih baik. Kalau misalnya turun, berapa maksimalnya turun dalam sehari? 5% kan. Jadi kalau menurut gua santai aja 5%, taruh aja CR-nya 5% kalau nggak ngerti ya. Tapi kalau menurut gua tetap harus dilihat support dan resistennya kalau gua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak yang diakumulasi di BBRI, MDKA, Antam, BBCA, BMRI, TLKM, Unilever dan seterusnya gitu ya. Yang tentunya akan kita bahas gitu ya. While Mindat gitu ya. Sementara itu gitu ya. Kita akan lihat pertama seasonalnya gitu ya, apakah naik gitu ya. SC IHSG ya. SC IHSG lumayan ya. Jadi mudah-mudahan dia keluar dari ininya udah di atas bulan 2018 gitu ya. Mudah-mudahan dia naik terus dan mudah-mudahan malah yang tertinggi. Kalau yang tertinggi apakah Desember akan naik? Kita review lagi nanti gitu ya. Tapi it's a good one gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada koreksi-koreksi lagi gitu ya. While di Trump banyak yang bilang bahwa gue juga kemarin mereview bahwa kebanyakan 2016, 2008 kebanyakan setelah itu turun gitu ya. Nah, sekarang naik gitu. Which is good gitu kan. Ya kita ikutin aja. Apakah lo salah Om? Berarti gue salah dong gitu, nggak masalah gitu kan. Tapi ya tentunya kalau salahnya bener maksudnya kalau salahnya hijau ya disyukur alhamdulillah ya kan. Toh saham-sahamnya seperti Antam ya kan, Inco dan yang lain-lain naik gitu ya. Nah setelah itu kita akan masuk ke Sun, kita pinjem Sun gitu ya. Kita akan masuk ke cacingmologi guys gitu ya. Nah di cacingmologi kita akan masuk satu
Wow, ada yang naruh Dimas tuh. CCI IDX komposit gitu ya. Nah, nah, di sini kita lihat bahwa miscellaneous industry lumayan, finance juga lumayan gitu ya, infrastruktur juga lumayan gitu ya, lalu ada apa namanya finance gitu ya, terus ada apa nih mining ya, sama basic industry gitu ya. Jadi kalau gua lihat infrastruktur, finance, miscellaneous industry gitu ya. Coba kita lihat di sini CCSX finance. Gua rasa sih kalau finance ya itu aja ya. Nah, ya finance ada di lead oleh BBTN, BJBR, BBRI, BMRI, ya itu aja lah kalau menurut gua. Lalu yang di infra, gue yakin ada Telkom ya. Benar ya, ada Telkom, Pegas, nah, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi menurut gua mungkin Pegas sama Telkom nih yang mungkin kita akan bahas nanti, dan JSMR gitu ya. Lalu di miscellaneous industry, oke, apa namanya tadi? Minus, sorry, kok garis bawah sih? Oke, CCSX minus IND. Oke. Nyem ya Sun, boleh dong ya kan. Ya nah. Ada ASI, Sril, GJTL ya yang lumayan kan, udah gue bilang ya. Apa namanya? Terpengaruh biden gitu kan, terpengaruh biden. Nah, setelah ini guys, kita masuk ke sini ya. Jadi kalau gua melihatnya satu, mungkin kita bahas yang pertama Telkom ya gitu ya. Nah, Telkom kemarin udah gue bilang hati-hati ya, kalau dilihat di weekly gitu ya, masih uptrend, masih downtrend gitu ya, dan baru mau keluar. Kalau dia keluar, kemarin gue udah bilang kalau di atas 3000 di weekly oke. Targetnya mungkin 3500. Lumayan dong. Wow, nggak ngambil dari bawah, nggak apa-apa sih guys kalau menurut gua gitu kan. Nah, kalau dia mentok di sini, hati-hati ya guys. Nah, di sini memang sudah apa namanya, keluar nih apa double bottomnya nih. Ini double bottom ya guys. Ini double bottom gitu ya. Nah, tetapi kalau menurut gua kurang tenaganya gitu ya. Tapi kalau dia keluar dari sini, dia apa namanya, koreksi setelah dari 3000 nanti dia koreksi gitu ya. Oke gitu ya. Tapi kalau enggak, hati-hati ya guys, di sini masih banyak banget nih major trend line-nya yang kurang begitu bagus. Ya, kenapa gue bilang? Karena di sini juga pernah nih kayak gini nih, set gitu ya, malah terlihat seperti triple bottom ataupun apa namanya, kerap render gitu ya. Kerap render and then dia nggak pernah tembus dari sini. So be careful guys, karena pernah kejadian di Maret 2020 ya, di sini nih ya, 20 Maret 2020 lalu terjadi lagi dan nggak pernah keluar. Nah, kebetulan yang ini di atas EMA 20-nya ya, yang ada di sini ya. Jadi kalau menurut gua TLKM ini harus proof dulu di atas 3000 dan dia terus stay di 3000, monggo boleh diambil guys. Mungkin itu permulaan down apa namanya, uptrendnya lagi gitu ya. Karena kalau enggak, kalau lo lihat di daily gitu ya, nih ya, bisa kalian lihat ya, overall downtrend. Oke, masih uptrend toh om dari kayak beginiannya. Oke, masih uptrend dari kayak beginiannya sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, apa namanya, silahkan aja gitu ya. Tapi kalau menurut gua harus hati-hati ya kalau gitu. Oke, terus kita lanjut guys. Nanti yang Inco, AMTM,
nanti kita akan bahas. Pertama kita akan bahas BRPT ya. BRPT menurut gua masih bisa lah selama dia masih di atas EMA-nya gitu ya. SL-nya ditaruh di 861. Mudah-mudahan dia lancar ke 1051 ataupun 1100. Lalu setelah itu INKP. INKP juga seperti itu guys. Gitu ya. Menurut gua dia masih ada lonjakannya. Kalau dia bisa tembus dari 9982 oke banget gitu ya. Targetnya ke 10.000. Oke. Nah, itu INKP guys. Lalu yang kedua, bentar ya, gua taruh di sini biar enak. Ya. Setelah itu ada BBTN. BTN sih menurut gua dia akan koreksi dulu ya. Kalau dia nggak bisa tembus, koreksi dulu. Target mantulnya daerah sini 1520 ataupun 1447. Ya, kalau dia bisa mantul dan naik lagi tembus dari 1600-nya, oke banget, ciamik banget, boleh diambil gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, target-targetnya ke arah-arah sini guys. Nih ya, daerah 2600 atau 1977. Oke, itu BBTN. Lalu setelah BBTN ada TCPI. Nah, TCPI kalau menurut gua udah capek ya gua ngejelasinnya, tapi ya udahlah gitu ya. Targetnya mungkin nyampe 6954 atau 7000. So, gua for those of you yang megang happy cuan cuy, nggak keluar ya gitu ya. Dia kan this is the essence ya, maksud gua sahamnya tuh dia turun naik wajar guys. Tetapi masih dalam koridornya. Koridornya tuh apa? EMA 20, trend line-nya dan segala macam ya. So, lo carinya yang kayak begini, jangan lo cari yang di bawah-bawah. Contoh yang di bawah-bawah misalnya, lo cari misalnya kayak beginian. Ya kan? Ya elah guys, udah di bawah udah nyampe gocap sekarang. Ya kan? Udah gitu ada yang pompomin masih ya kan. Jadi jangan, mendingan lo cari yang uptrend dan yang mantul-mantul di atas garis trend line up-nya gitu ya. Lalu ada BMRI guys. BMRI kalau menurut gua udah oke ya, tapi ini kayaknya akan ke 6.000 dulu di sini ya. Cetek. Lalu nanti dia jalan lagi. Wajar kok udah berapa hari dia rally terus gitu ya, 2 hari, 3 hari ya. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan tembus, monggo diambil. Targetnya 918 atau 7200 on the way ke sana, dan menurut gua akan terus akan jalan gitu ya. Lalu ada TPIA. TPIA menurut gua akan ke 9.000. Nih, area-area sini ya. Ke arah 9.000-nya mudah-mudahan terjadi, kita lihat aja, bentuknya udah oke banget ya. Lalu setelah itu ada Antam. Nah, Antam kan kalian udah tahu ya, gosipnya adalah dia akan ngambil beberapa dari pit dan yang ada di Freeport, lalu dia akan ngurusin beberapa smelter dan segala macam. Jadi menurut gua, dan juga nikelnya juga lumayan oke lah gitu ya. Nikelnya mungkin masih nggak terlalu gimana ya, tapi overall dia uptrend ya, dan dia akan menuju ke 1838, no doubt about it gitu ya. Mudah-mudahan dia lancar ke sana. Nah, Antam ya, karena lebih related dengan nikel daripada ini. Jadi kalau menurut gua ini udah mau ditembus ya. Targetnya 1600 ya. Yang di sini 1200. Mungkin 13 ini akan sideways lagi, lalu nanti kita akan tinggi lagi ke 1600 kalau menurut gua. Gitu ya. Jadi itu ditunggu aja. Dan kalau misalnya kalian belum punya gimana Om? Kalau belum punya, tunggu dia koreksi dulu guys. Tunggu koreksinya di mana? Tunggu koreksinya daerah sini 1152 gitu ya. Kalau dia mantul dari situ monggo diambil gitu ya. Tapi kalau menurut gua ya daerah-daerah sinilah 1152 1185 1124 nih, daerah-daerah sini ya. Nih sebenarnya daerah sini ya, ini kayaknya sih masih akan naik lagi sekali. Terserah kalian mau diambil atau enggak, tapi hati-hati, resikonya lumayan besar gitu ya. Lalu kita tadi udah bahas ya TLKM seperti apa gitu ya.
Kita akan bahas satu lagi adalah BBCA. Ya, BBCA moga-moga lancar jaya ke 33.000. Nanti akan ini dia wajar bentuknya kayak gini. Ya, ini tempat dia doji sideways dulu. Mungkin dia akan sideways dulu di 31.000, 30.000 gitu ya. Mudah-mudahan nggak pernah lagi akan ngelihat di bawah 30.000. Cielah. Lalu orang punya punya di bawah gitu. Punya barang gitu ya. Targetnya 37.000 ataupun bisa sampai ke 40.000. Lalu setelah BBCA ada BBNI. BBNI juga sama, dia akan ke 5.100 gitu ya. Nih, 5.400. Jalan aja kalau menurut gua, dan kalau kalian belum punya, lupakan dulu sampai dia koreksi dan mantul. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI juga akan sampai ya ke 3855 menurut gua. Jalannya udah oke banget. Ditunggu aja kalau yang belum punya. Kalau misalnya udah punya, di adjust SL-nya, jangan lupa kalau ada apa-apa. Lalu ada BBTN. BBTN yang tadi gue bilang akan koreksi dulu sebentar lalu jalan gitu ya. Lalu ada INTP. INTP kalau menurut gue wajar, udah ketinggian. Mungkin dia akan koreksi dulu sampai area-area sini ya. 12.891 sebelum dia ke 14.741. Oke. Lalu setelah INTP ada SMGR. SMGR juga kayak gitu, masih jauh ya guys. Jadi hijau merah wajar gitu ya. Apalagi kayak begini nanti dia mantul lagi di area sini 10.9 langsung ke 11.35. Oke. Buy areanya mana? Kalau dia mantul belilah di 10.248. Lalu ada ADI. ADI kalau menurut gua masih bisa jalan ya guys. Target areanya ke arah 709. Mau beli di mana Om? Mau beli di 624 mungkin. SL-nya di mana Om? SL-nya di 582. Dihitung risk and reward rasionya. Kalau nggak punya, coba dihitung dengan premium yang biasa kalian bayar juta-jutaan itu. Oke? Nah, ini mungkin akan jalannya Dimas ya. Targetnya 250-an aja. SL-nya ditaruh di 212. Udih. Kalau besok kalau besok jebol, monggo diambil di area 229. Lalu ada DKFT. DKFT buat copetan aja ya guys, gitu ya. Sama kayak Incoan 193, oke, gitu ya. Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT adalah saham-saham yang menurut gua masih bisa diambil guys. Ya, risk rewardnya kecil banget kalau menurut gua. Ditaruh di sini 702, kalian bisa ambil di area-area sini 771, targetnya mungkin di 880 or di 900. Ya, mudah-mudahan ya guys. Nah, itu satu dicatat. Lalu ada Tekim. Tekim menurut gua bisa lah ke 7.200 gitu ya. Lalu setelah itu ada Asri. Nah, Asri juga oke ya. Menurut gue ini saham yang masih oke untuk diambil gitu ya. SL-nya ditaruh di 147, buy area-nya di 162, targetnya di 197. Oke. Lalu setelah itu ada Tins. Ya. Tins juga gitu ya guys menurut gua. SL-nya bisa ditaruh 814, buy area-nya di 899, targetnya di 1050 atau 1100. Oke, dihitung risk rewardnya ya guys. Oke nggak gitu ya. Lalu setelah Tins guys ada Dimas. Tadi udah Dimasnya udah. Lalu ada Indi Tebla ya. Indi kalau menurut gua bisa lah nyampe seceng di arah sini gitu ya. SL-nya mungkin bisa ditaruh di 935 gitu ya. Lalu setelah Indi ada Tebla. Tebla kalau menurut gua guys bisa ke 842, ini masih jalan-jalan aja. SL-nya bisa ditaruh di 747, SL kedua di 714. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 862. Lalu setelah itu ada Aces. Aces katanya di pom-pom gua. Enggak lah, gila lo. Om Yusa bandarnya gitu. Enggak gitu. Bandarmu mana Om? Enggak ada lah gitu. Nah, ini ke
ke 1750 ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dia belok lagi atau dia merah lagi, mungkin dia akan mantul di area 1594 dan complete lah SW-nya. Gitu ya. Lalu setelah Aces ada ERA. Nah, ERA menurut gua oke juga nih ya. SL-nya di 1700, targetnya di 2100 gitu ya. Mudah-mudahan dia lancar, apalagi kalau dia tembus di area 1927 ya. Lalu setelah ERA ada LSIP. LSIP juga oke ya, mas gua, cuman kalau dia tembus dari 1000-nya. Kalau dia nggak tembus dari 1000-nya, dia koreksi dulu, tunggu dia mantul di 978. Oke. Lalu setelah LSIP ada Ali. Ali menurut gua masih trend uptrend ya, tetapi gitu ya, dia harus tembus dari 11.500 yang dibikin dari Septembernya ini, yang ini ya. Nah, kalau misalnya dia bisa tembus, targetnya ke 12.500. Oke, setelah Ali guys, ada BWPT. BWPT apa namanya, bisa ke 110 guys kalau bisa tembus gitu ya, copet aja sih kalau menurut gua. Lalu setelah itu ada MAPI. MAPI kalau menurut gua, kalau dia bisa tembus dari 719 boleh dibeli, targetnya ke arah 794. Lalu setelah MAPI ada PTPP ya. Properti, infrastruktur properti itu lumayan ya guys ya, dan ini menurut gua bisalah ke 1021 ataupun 1059. Hati-hati kalau dia koreksi dulu terus mantul lagi, monggo diambil gitu ya. Lalu setelah PTPP ada Semera atau Sumarekon, dia bisa ke 760 ya. Mulai ke sini nih bisa nih 868. SL-nya ditaruh di mana Om? Kalau mau mingguan ditaruh di 630 ya. Lalu SMRA ada Crash. Crash guys gitu ya. Crash lagi keras. Keras nonton apa Om? Nonton, udahlah, sekali aja ngomongin yang masalah itu, masa berulang kali ya kan. Nah, ini keras, ini yang keras gitu ya, itu bisa ke 442 gitu ya guys ya. SL-nya di mana? SL-nya di 349. Bagus banget kalau menurut gua, lo hitung aja risk reward-nya. Kalau dia jalan lagi, monggo diambil. Lalu ada Jia. Nah, Jia harus hati-hati ya guys. Gitu ya. Pilotnya masih kenceng gitu ya. Buat copetan sih oke ya guys, kalau gua ngelihatnya gitu. Lalu setelah itu ada WSBP. WSBP kalau menurut gua juga oke gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 153 dan 144. Kalau dia bisa jalan pelan-pelan, mungkin harus ditembus di 172 dan 180. Lalu setelah itu, setelah WSBP ada bla bla Inco. Oke. Inco kalau menurut gua bisa ke 4.800 atau 4.700-nya, dan kalau dia tembus dari situ guys, targetnya dari ke atas 5.200 ya. Nih ya, dan kalau misalnya dia di atas 5.000 guys, ciamik ke 9.000 ya. Jadi ditungguin aja, sabar-sabar aja, dipasang TS-nya, dipasang stop loss-nya. Oke, lalu ada BJBR. Menurut gua BJBR juga oke ya, gitu ya. Nah, yang dilihat targetnya mungkin ke 1295, SL-nya bisa ditaruh di 1016. Ya, SL kedua bisa ditaruh di 8 berapa nih? 897. Oke, lalu ada Harum. Harum menurut gua juga udah oke banget ya. Dia mau naik lagi nih guys ke 2370. Udah agak ketinggian ya guys, cuman harus hati-hati. Dia bisa SL bisa ditaruh di 2067 dan 19. Oke. Lalu ada JSMR. JSMR mengarah ke 4.200 ya dari 3940. Hati-hati guys, mungkin ini akan ada koreksi kecil dulu. Mungkin dia akan ke 3788-nya dulu. Setelah itu mantul arahnya ke 4.200. Ya, jadi dilihat kalau dia mantul ke arah 4.200. Lalu ada Gia. Gia tadi udah. Lalu WSBP. WSBP menurut gua ya,
Udah oke sih guys, targetnya mungkin ke 177 dulu. If dia bisa tembus dari 171, SL-nya bisa ditaruh di 154. Ya, 154-an, 154, SL kedua di 146. Oke, lalu setelah WSBP ada apa lagi nih? Tekim udah, BJBR udah, Harum Indi, JSMR udah, Aces. Aces juga udah ya. Hoki menurut gua masih bisa up ya guys ya. Secara monthly-nya juga up terus gitu ya. Jadi Hoki masih bisa up. Minimal targetnya ke 889. Oke. Setelah Hoki ada Cleo. Nah, air gitu ya. Kalau batuk minum air om katanya. Iya. Oke. Jadi mungkin dia ke arah 510 dari 484 guys. SL-nya bisa ditaruh di 469 ataupun 463 gitu ya. Lalu setelah itu ada WWW, ada Weton gitu ya guys, Weton. Mudah-mudahan dia breakout bisa sampai ke 280, SL-nya bisa ditaruh di area 240-an. Lalu setelah Weton ada Wege. Wege juga kayak begitu ya guys. Targetnya di area 195 dulu dari 184. SL-nya di 170. Lalu ada Wika. Wika tadi udah ya. Wika juga menurut gua ya so-so lah, tapi ya udah ada tanda-tanda dia nggak kuat ya, harus hati-hati. Mudah-mudahan kalau dia udah koreksi ada kekuatan lagi ke arah 1345. SL-nya taruh di mana om? 1188. Oke. Lalu setelah Wika ada WSBP. WSBP lumayan lah, lancar lah ke 175. Tapi tetap ya guys, kalau gua WWW mendingan WSKT ya kalau menurut gua. Nah, lalu ada Pewon. Mungkin karena ini ya ada yang nanya gitu ya. Nah, di sini kalau tembus sih lucu ya. Dari di 439 gitu ya. Karena ini double top. Bisa lah ke arah-arah sini ya menurut gua gitu ya. Tapi ingat ya, yang ini pun nggak kejadian gitu ya. Mudah-mudahan yang ini kejadian gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai kalau dia tembus dari 441 mungkin dia akan ke area 545. Oke. Nah, itu Pewon. Lalu ada KF. KF masih bisa naik ya guys ke area-area 3469 dari 3190. Lalu setelah itu ada Sido. Sido kayaknya masih jalan ya guys, targetnya ke 901, SL-nya ditaruh di area 790, boleh diambil buy areanya 824. Lalu setelah itu ada titipan seperti Medco. Medco kalau menurut gua masih sideways ya, di atas dikit gitu ya. Dan kalau dia bisa tembus dari 399 atau 400-nya, maka dia akan ke 431. 9%. Is it worth it enough? I don't know. Gitu ya. Lalu setelah itu ada Akra. Akra juga seperti itu, masih sideways guys gitu ya. Kalau besok sideways lagi, masuk ke dalam tinggalkan. Gitu ya. Lalu setelah Akra ada Pegas. Nah, yang ini seru ya. Ya, apalagi kalau besok keluar masih hijau, targetnya ke 3140 ya, area-area sini. Lucu. Yang ini lucu ya. Lalu ada Keras udah, KF udah. So, itu aja guys dari gua. Karena gua sorry agak cepat-cepat karena harus ngajar, tapi semoga membantu dan mudah-mudahan besok hijau lagi. Tetap waspada, pasang SL-nya, pasang stop loss-nya gitu ya, dan jangan takut atas berita-berita yang tidak menggembirakan. Tapi kalau menurut gua the worst is already past gitu ya kan. Kalau mau koreksi, monggo lah koreksi, tapi sikit-sikit aja kita berharap. Okay? So, good. Have a good day, have a good night, and see you tomorrow. Bye-bye guys.